awal nanti sampai di dunia ataupun di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan teruskan pembahasan surat Az-Zukhruf. Pagi ini kita akan baca surat Az-Zukhruf ayat 61 sampai 70. Ayat 61 sampai 70. Dengan sekalian Ustadz kita yang hadir siapa ini, Bu Dokter? Belum ada kayaknya Ustadz. Ya? Belum ada. Karena belum ada Ustadz kita yang hadir, Bapak Ibu sekalian mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca tadarus surat Az-Zukhruf surat 43 ayatnya 61 sampai 70. Kok di saya recording, Bu Dokter, dikeluarkan saya dari co-host, Bu Dokter. Bu Dokter, saya dikeluarkan dari, saya nggak usah dijadikan co-host. Oh. Ya ini bukan screen-nya yang kelihatan tapi anunya. Saya jadikan host dulu kali ya Ustaz. Iya. Move ke host apa ya? Sudah Ustaz. Ini kok tidak mau screen share ya? Tidak mau screen share di saya. Tunggu dulu. Sudah saya jadikan host lagi Ustaz. Ya baik. Jaringan mungkin. Ya mungkin jaringannya kali ya. Jaringannya. Enggak yang selalu muncul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya, nggak bisa screen ini. Saya kasih host dulu Bu Dokter, baru saya keluar dulu, baru masuk. Saya keluar dulu Bu ya. Iya Ustaz. Baik Bapak sekalian, mari kita mulai baca Al-Quran kita bisa sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtaru biha wattabi'un. Hada siratum mustaqim.
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولما جاء عيسى بالبينات جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم اختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة وأزواجكم صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah wa ali Muhammad Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak yang saya berbahagia, mari kita teruskan surat Az-Zukhruf kita. Surat yang ke-43. Az-Zukhruf artinya perhiasan yang terbuat dari emas. Kemudian turun di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya juga 89 ayat. Terakhir pada pertemuan kemarin petang kita sampai di ayat 50. Sampai di ayat 50 yang berbicara tentang seandainya diturunkan malaikat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasya'u, seandainya kami mau, la ja'alna minkum malaikatan. Kami jadikan di antara kalian malaikat. Malaikatnya di mana? Fil ardi yakhlufun, akan menggantikan manusia. Jadi seandainya Allah mau, tentu saja bisa malaikat turun ke bumi menjadi manusia seperti kita, menggantikan kita. Karena banyak manusia sekarang lupa bahwa dirinya sebetulnya adalah malaikat yang dimasukkan ke dalam tanah, masukkan ke dalam atin ataukah ke dalam salsalin min hamain masnun. Maka di dalam diri kita ada dua perilaku yang sangat penting, perilaku hewani yang bersumber dari tanah dan perilaku ilahi yang bersumber dari malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebabnya manusia memiliki kemampuan, potensi untuk naik mencapai alam malakut, bahkan sampai kepada alam lahut. Karena potensi itu, kekuatan itu, kualifikasi itu ada pada manusia. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan datang. Berdasarkan ayat ini, di akhir zaman Nabi Isa akan datang. Jadi jemaah sekalian, saudara-saudara kita di Kristiani juga percaya kalau Nabi Isa akan datang. Seperti mana kita Islam juga percaya. Jadi di Nasrani, Kristiani, mereka percaya Nabi Isa juga itu naik. Kebetulan kemarin itu Easter, Paskah. Nah, Paskah itu sebetulnya adalah hari kebangkitan Nabi Isa dari kuburannya. Kalau versi Kristiani ya. Kalau versi Kristiani, Nabi Isa itu ditangkap dan disalib pada hari Jumat. Makanya Jumat itu adalah namanya Jumat Agung. Jumat Agung ini adalah Jumat selepas purnama. Kemudian pada hari Minggu, jadi hari Jumat itu disalib, meninggal, lalu kemudian dikuburkan. Kemudian hari Minggu, kemudian seorang wanita datang ke sana, Maria Magdalena, kemudian melihat bahwa ternyata kuburan Nabi Isa sudah kosong. Maksudnya kayak sehabis digali. Kosong artinya terbongkar dan tidak ada mayat di dalamnya. Akhirnya kemudian mengabarkan kepada seluruh manusia. Terjadilah kehebohan pada saat itu, namanya Paskah Easter itu. Nah, jadi dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu diangkat sebelum disalib. Jadi dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak disalib. Maka taluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya. Itu pandangan Al-Quran. Ya, jadi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak juga menyalibkannya. Lalu apa yang terjadi? Yaitu sesaat sebelum mereka, tentara-tentara yang dikirim oleh Pilatus ini, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat. Lalu kemudian nanti pada akhir zaman bersama dengan cucu daripada Nabi, cucu ke-12 daripada Nabi, yang namanya Imam Mahdi, Al-Mahdi, Al-Muntazar, itu nanti akan turun ke bumi, menegakkan keadilan, sebagaimana manusia sebelumnya mengisi bumi dengan kezaliman. Dan kalau itu terjadi, berarti apa yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah 30 sudah terjadi.
Yaitu Al-Quran berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di muka bumi ini akan ada satu khalifah. Khalifah, kemarin ada pertanyaan apa beda khalifah dengan khilafah. Kalau khalifah itu orangnya, khilafah sistemnya. Tetapi dalam pandangan Al-Quran, khalifah itu bukan dipilih manusia. Khalifah itu bukan dibentuk oleh manusia, tetapi dimandatkan oleh Allah SWT, dipilih, ditugaskan oleh Allah, bukan manusia. Seperti mana manusia pertama tentu adalah mutlak prerogatifnya Allah. Manusia belum ada. Maka Nabi Adam contohnya adalah diciptakan dan diangkat jadi nabi. Begitu ya nabi-nabi yang lain, mereka semuanya diangkat, dipilih, dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau khalifahnya, figurnya, tokohnya diangkat, dipilih oleh Allah, maka sistemnya pun dari sana, dari Allah, bukan oleh manusia. Apabila kemudian kita anggap khalifah dipilih oleh manusia, lalu kemudian juga sistemnya dibuat oleh manusia, disinilah terbuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya penyalahgunaan sistem khalifah dan kekhilafahan. Sehingga kemudian tiba-tiba dimunculkan di tengah umat Islam seseorang yang tidak dikenal sebelumnya siapa, tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, namanya Abu Bakar al-Baghdadi, dan semua orang Islam banyak mendukungnya. Apa ujungnya? Kekerasan atas nama agama. Ujungnya adalah kezaliman, justru bukan keadilan. Orang-orang berbeda dengannya diusir seperti dari Baghdad, dari Irak, orang-orang Yazidi diusir, wanitanya diperkosa, laki-lakinya dibunuh. Yang melakukan itu adalah mereka yang mengatasnamakan sistem khilafah. Oleh sebab itulah, supaya pintu terjadinya penyalahgunaan itu tertutup rapat-rapat, maka khalifah dan khilafah adalah hak prerogatif Allah, bukan manusia. Kita hanya meminta kepada Allah untuk mempercepat itu, karena dunia dipenuhi dengan kezaliman. Fakta menunjukkan sekarang bahwa dunia diatur oleh negara besar, oleh lima negara besar pemegang hak veto PBB. Mereka dengan bebasnya menjatuhkan pemerintahan yang tidak mengikuti kehendak mereka. Mereka membangun struktur dan hierarki dunia sedemikian rupa sehingga tidak ada negara lain selain daripada mereka yang bisa naik ke atas. Seperti itulah yang terjadi sekarang. Kezaliman terjadi di mana-mana. Kalau Allah SWT berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'atih. Dan sesungguhnya innahu, jadi hu-nya di sini adalah Nabi Isa. Kan kita bicara Nabi Isa sebelumnya, Ibnu Maryam. Wa innahu, sungguhnya dia Nabi Isa itu la'ilmun. Nabi Isa itu benar-benar jadi ilmu. Jadi Nabi Isa itu artinya, Nabi Isa itu bukan hanya sosok, tapi sekaligus ilmu. Lis-sa'ati, yang menandai akan terjadinya hari kiamat. Jadi ayat jelaskan bahwa bisa akan datang menjadi bukti, menjadi itu kan tanda. Jadi Bapak sekalian berbicara tentang ilmu itu panjang prosesnya, mulai dari tanda dan penanda namanya, mulai daripada apa yang disebut dengan alamat, tanda. Jadi tanda, kalau ada tanda pasti ada penanda dan ada petandanya. Jadi kalau ada tanda pasti ada penanda dan petandanya. Ya, relasi antara penanda dan petanda itulah kalau kita temukan menjadilah ilmu. Jadi wa innahu la ilmun lis-sa'ati. Sungguhnya Nabi Isa menjadi ilmu, menjadi tanda, menjadi fakta, menjadi bukti akan dekatnya hari kiamat, lis-sa'ati. Maka tentang akan datangnya Nabi Isa, fala tamtarun. Janganlah engkau merasa ragu. Fala tamtarun, janganlah engkau merasa ragu. Fala tamtarun nabiha, haknya ini kembali kepada sa'ah, bukan kepada Nabi Isa. Janganlah engkau ragu tentang akan datangnya hari kiamat. Jadi akan berakhirnya dunia ini yang kita sudah terangkan bahwa juga telah dibenarkan oleh dunia pengetahuan yang apa yang disebut dengan istilah Big Crunch. Jadi terciptanya alam semesta disebut dengan Big Bang, sedangkan nanti hancurnya semesta disebut dengan Big Crunch. Nah, Allah mengatakan di sini tanda terjadinya Big Crunch, tanda terjadinya
kiamat adalah Nabi Isa akan datang. Dan Allah mengatakan berkenaan dengan akan datangnya hari kiamat yang didahului dengan munculnya Nabi Isa, fala tamtarunnahu. Fala tamtarun. Janganlah engkau ragu tentang itu. Jadi fala tamtarun. Janganlah pernah merasa ragu tentang itu. Wattabi'un, ikutilah aku. Wattabi'un, maksudnya ikutilah aku berkenaan dengan narasi pengetahuan dari awal sampai mulai daripada saya bangkit, kata Nabi Muhammad kita, sampai kepada munculnya hari kiamat. Fala tamtarunna, jangan pernah ragu. Dan supaya jangan kalian dibawa kiri atau kanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin juga berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang Nabi Isa dan Imam Mahdi, maka supaya jangan disalahgunakan oleh mereka, wattabi'uni, ikutilah aku. Hada siratun mustaqim. Ini termasuk siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu adalah sebuah konsep ajaran yang bermula dari penciptaan sampai kepada penciptaan di alam malakut, sampai kepada akhir daripada alam dunia, sampai nanti kepada akhirat, surga atau neraka. Itulah satu jalan, sudah siratul mustaqim. Mengikuti jalan ini dengan narasi sama dengan yang Allah inginkan, itulah hadza siratul mustaqim. Tapi apabila kita mengikuti bukan narasi daripada Allah, tetapi narasi yang diciptakan oleh manusia-manusia, maka bukan lagi siratul mustaqim, bukan lagi jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, jadi dari surat Az-Zukhruf ini beberapa kali muncul kata siratul mustaqim. Pertanyaan-pertanyaan Pak Nur sebelumnya juga tentang ayat 43 juga siratul mustaqim. Nanti di dalam rangkaian ayat 61 sampai 70 ini nanti muncul 2 kali siratul mustaqim. Di ayat-ayat berikutnya masih ada lagi siratul mustaqim. Jadi bahwa bagian daripada siratul mustaqim itu adalah narasi yang Allah ciptakan buat bermula dari manusia. Pertama adalah manusia suci, berakhir alam semesta dan juga manusia suci. Jadi dari awal manusia suci yaitu Adam alaihissalatu wassalam yang menjadi khalifah, tetapi kemudian berakhir dengan juga manusia suci. Kalau di awal itu baru titik awalnya, masih sedikit manusia, di akhir ketika seluruh permukaan bumi sudah dihuni oleh manusia. Manusia sudah bisa berkomunikasi, bertransportasi dari satu pojok bumi dengan pojok bumi yang lain. Sehingga bumi ini sudah menyatukan seluruh umat manusia. Bumi ini layaknya menjadi sebuah kota bersama saja. Bumi ini menjadi desa bersama saja. Sehingga pada saat itu memungkinkan datangnya pemimpin tunggal yang berasal dari Allah yang disebut dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Dan khalifah di situ adalah Allah yang pilih, seperti dalam ayat 31 juga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ciri daripada khalifah yang akan menjadi penguasa di muka bumi itu adalah pada dirinya tersimpan seluruh nama-nama Allah. Apa artinya seluruh nama Allah? Ya, instan kamil. Karena kesempurnaan itu apabila memiliki seluruh nama-nama Allah. Karena seluruh nama Allah itu, satu nama Allah namanya nama yang indah. Jadi nama-nama Allah yang banyak itu sudah kan al-asma al-husna. Nama-nama yang indah. Al-husna, satu asal kata kemudian kata hasan, ihsan, yang pernah kita bahas beberapa kali di tempat ini. Asmaul husna. Nama-nama yang membuat orang menjadi hasanah. Nama-nama yang membuat orang menjadi ihsan. Hasanah artinya kebaikan. Kebaikan di sini adalah tak terpisahkannya manusia pelaku perbuatan dengan Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kalian. Antabudullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Jadi itu namanya ihsan. Dan Allah mengatakan hadza siratul mustaqim. Jadi konsep mulai daripada Adam sampai manusia suci terakhir itu diakomodasi dalam ayat ini. Itulah sebabnya Nabi Isa di akhir zaman di surat An-Nisa itu akan datang. Untuk apa dia datang? Salah satu tujuan kedatangannya adalah
dalam rangka membenarkan, menyatukan kembali dua kaki Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa setelah Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan Nabi Hud, maka era terakhir adalah eranya Nabi Ibrahim. Apa namanya eranya Nabi Ibrahim? Seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul atau imam-imam sepeninggal Nabi Ibrahim adalah dari zuriat Nabi Ibrahim. Jadi ke bawah itu setelah Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, imam-imam adalah dari zuriat Nabi Ibrahim. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 124. Dan Nabi Ibrahim mempunyai dua kaki pada saat itu. Kaki pertamanya namanya Ismail, kaki keduanya namanya Ishak. Dua punya anak. Kita anggap dua kaki ke bawah. Dan Ibrahim punya dua anak. Anak pertama namanya Ismail, anak kedua namanya Ishak. Dari Ishak lahirlah nabi-nabi terakhir. Jadi terakhir dari zuriat Ibrahim melalui sulbinya Ishak, yang terakhir adalah Nabi Isa. Nabi Isa terakhir, tetapi setelah itu dunia masih ada. Bagaimana caranya? Supaya itrah Nabi Ibrahim tidak habis melalui Nabi Ishak, maka Nabi Isa diangkat. Begitu juga dari kaki atau dari sisi Nabi Ismail turun ke bawah, lahir Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad juga meninggal dunia. Apakah diangkat? Tidak. Kenapa? Diteruskan oleh keturunan-keturunannya sampai yang terakhir namanya Imam Mahdi. Jadi baik Sunni ataupun Syiah, di hadis-hadis yang disepakati semuanya bahwa disebutkan nanti akan datang Imam Mahdi dari keturunan Nabi, dari keturunan Fatimah. Min ahli baiti, min itra Fatimah. Dari keturunan min zuriat Fatimah. Dari zuriatnya, dari keturunannya Fatimah. Nah, jadi itu yang sudah dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Muntazar artinya ditunggu. Jadi kita lihat, pada ini sebetulnya Al-Mahdi Al-Muntazar sudah pernah ada. Lalu kemudian mau dibunuh seperti Nabi Isa tadi. Ya. Kalau Nabi Isa mau dibunuh oleh tentara Romawi, sedangkan kemudian kemudian Imam Mahdi mau dibunuh oleh penguasa Baghdad pada saat itu. Kemudian diangkat juga. Diangkat nanti datang di akhir zaman. Nah, seperti dikatakan di sini. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Jangan pernah ragu tentang itu. Supaya kalian tidak dideviasi, tidak disimpangkan oleh banyak narasi-narasi yang tidak benar, narasi palsu, maka wattabi'uni, ikutilah aku. Hada siratun mustaqim, itulah jalan yang lurus. Kalau ada nanti waktu kita lihat surat An-Nisa yang berbicara tentang Nabi Isa. Jemaah sekalian berbahagia, dalam menjalankan narasi ini bukan tanpa godaan. Karena iblis sudah berjanji kan, pada saat manusia pertama dia akan dilahirkan, yaitu Adam, kita sudah cerita. Dan kemudian iblis tidak mau sujud. Anggaplah ini iblis, tidak mau sujud kepada Adam. Lalu kemudian dia berjanji, ya Allah, panjangkan usia saya, dan diterima, dipanjangkan. Setelah dipanjangkan, dia berjanji, saya akan menggoda seluruh anak cucu Adam, agar hanya sedikit yang ikut kepada siratal mustaqim. Itu menggunakan kata-kata siratal mustaqim. Supaya hanya sedikit yang ikut kepada siratan mustaqimah. Ya, coba kita lihat di sini dulu janjinya iblis ya, Bapak. Supaya kita lihat kompaknya, ataukah satu kesatuannya, ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat surat Al-A'raf di sini. Surat Al-A'raf. Jadi ketika iblis tidak sujud, ini diusirlah. Kita langsung mengambil di sini. Ketika tidak sujud dan dia mengatakan ana khairum minhu, di sini di atas ya, ana khairum minhu. Ini. Ana khairum min. Kita langsung ke sini. Allah berfirman, fahbit, maka turunlah. Turun artinya turun pangkat dari makhluk malakuti menjadi makhluk yang hina. Fahbit minha, turunlah daripadanya. Fam yakunu laka an tatakabar, karena di dalam wilayah orang-orang suci tidak boleh ada rasa takabur, tidak boleh ada rasa kibar dalam diri. Jadi fama yakunu laka an tatakabar fiha. Fakhruj, maka keluarlah. Innaka minas sagirin, kamu adalah hamba yang hina, kamu adalah makhluk yang hina. Qala, maka iblis berkata, anzirni ila yaumi yub'ats, ya Allah, tangguhkanlah, panjangkan usia saya sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Allah menjawab, qala innaka minal munzarin. Baik,
saya tangguhkan umur kamu. Qala, kemudian iblis berkata, fabima aghwaytani, karena kamu Tuhan telah memvonis saya sesat, maka saya akan berjanji. La aqudanna. Secara bahasa, la aqudanna ini dari kata qada yaqud, qada yaqadu itu artinya duduk. Jadi la aqudanna saya akan tungguin. Ya, duduk itu kan menunggui. Jadi menunggu. Saya akan tungguin. Kalau bahasa di Indonesia, saya akan tongkrongin. Saya akan tongkrongin lahum, mereka itu siapa? Anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya jangan siratal mustaqim ini. Jadi saya akan tongkrongin, saya akan duduk di samping mereka agar mereka terdeviasi. Yaitu aku sesatkan juga. Dari mana? Dari jalan yang lurus ini. Aghwaytani, kamu telah menghukumi aku pun juga duduk menjaga manusia itu agar mereka juga sesat dari jalan yang lurus. Terdeviasi, menyimpang dari jalanmu yang lurus. Sirataka, kaknya Allah. Tersimpangkan dari jalanmu yang lurus. Lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Lalu aku datangi mereka. La'atiyannahum, aku akan datangi mereka. Siapa? Seluruh manusia. Min baini aidihim. Dari depannya. Wa min khalfihim. Dari belakangnya. Wa an aimanihim. Dari kanan. Wa an syama'ilihim. Dari kirinya. Wala tajidu aksarahum syakirin. Sehingga kamu tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya mengakui kebesaranmu. Di surat Al-Hijr, di surat As-Sad, tiba-tiba iblis mengatakan, illa, yang saya tidak bisa goda kecuali ibadah kami humul mukhlas. Di sini tidak disebutkan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, gambaran ini adalah kurang lebih seperti inilah. Jadi iblis kemudian menggoda semuanya. Termasuk yang pakai kopiah, termasuk yang pakai baju koko, termalah digodai semuanya. Karena iblis tadi mengatakan saya akan duduk menungguin manusia itu, saya akan datang dari sebelah kanannya. Kalau tidak dengar sebelah kanannya, saya pergi ke kirinya. Kirinya tidak dengar, saya ke belakangnya. Kalau tidak benar, saya akan ke depannya. Begitulah. Saya berada dari berbagai macam sisi untuk menggoda manusia. Yang tidak bisa kugoda, kata iblis, tidak disebut orang salat, tidak disebut orang puasa, tidak disebut orang berhaji, tidak disebut raja-raja negara-negara muslim. Tetapi yang disebutkan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang suci. Itu yang iblis tidak tidak bisa goda. Dan ketika iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kemudian Allah mengatakan itulah jalanku yang lurus. Jadi jalan lurus itu adalah manusia suci. Berdasarkan ini tadi surat Al-Araf, ini tidak disebutkan tadi. Ya, jadi sana dikatakan wala tajidu aksarahum syakirin, kamu tidak akan menemukan mereka bersyukur. Artinya apa bersyukur? Melewati jalan lurus di sini, siratal mustaqim. Tapi kata iblis, yang saya tidak bisa goda adalah al-mukhlasin. Ini dalam surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr masih ada nih. Fa idza sawaitu Al-Hijr. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, kita percepat ke bawah. Kemudian fasajadal malaika kulluhum, semua malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia aba? Dia enggan kuna ma'as-sajidin, untuk bersama, ingat, untuk bersama dengan orang-orang sujud. Sehingga dia mengatakan, qala ya iblis malaka alla takuna ma'as-sajidin, kenapa kamu tidak sujud? Dia katakan, bagaimana mungkin saya sujud kepada makhluk bashar dari tanah yang kau ciptakan, dari lumpur hitam yang kau beri bentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah, fakhruj minha fa innaka rajim, kamu terkutuk. Makanya kalau kita baca Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, laknatku berlaku kepadamu sampai hari kiamat. Qala, iblis berkata, Rabbi, Tuhanku, fanzirni ila yaumi yubasun, beri tangguh aku sampai hari kiamat. Allah menjawab seperti tadi surat Al-Araf, ya ini surat Al-Hijr, beda dengan surat Al-Araf tadi. Fa innaka minal munzarin, doamu diterima, kamu akan diberi tangguh sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, qala, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena kamu telah memvonis aku sesat, la uzayyinanna. Kalau tadi sana la ughwiyannahum, la atiyanahum, saya akan tungguin mereka. Kalau ini la uzayyinanna lahum, supaya saya bisa memerangkap anak cucu Adam
saya akan jadikan indah bagi mereka kehidupan di muka bumi. Begitu mereka merasa indah di muka bumi, maka mereka lupa akhirat, dan pada saat itulah celah untuk saya masuk untuk menyesatkan mereka semuanya. Wala ugwiyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. Ini kata iblis nih. Ini iblis yang berbicara nih. Ya. Lauzayinanna. Jadi masih iblis yang berkata ini. Terjemahnya juga iblis berkata. Jadi iblis berkata, akan kujadikan indah bagi manusia kehidupan di muka bumi sehingga mereka lupa kepada akhirat. Kalau toh ingat ala kadarnya saja. Ingatnya cuma sekali-sekali saja. Kalau ada mobil ambulans lewat di depan rumahnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, Allah berfirman, hada. Siapa hada? Itu tadi, mukhlasin. Ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah yang dengan hada siratun alayya mustaqim. Itulah jalan menuju kepada saya yang lurus. Maksudnya jalan lurus menuju kepada saya. Hada siratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Ya, jadi Bapak sekalian ini konsisten Al-Quran. Ya. Tadi ayat cuma mengatakan juga begitu. Tapi iblis sekarang telah menjalankan aksinya. Ya. Wala yasuddannakumus syaitan. Maka kemudian Allah berfirman, wala yasuddannakumus syaitan. Ingat wahai anak cucu Adam, jangan sampai kalian dipalingkan oleh syaitan. Dipalingkan dari syaitan dari apa? Dari tadi Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi sudah jelas arahnya dunia kan sudah jelas. Jadi sebetulnya arahnya dunia itu sudah jelas. Kalau bahasa proyeknya kira-kira gini. Waktu Allah akan menciptakan Adam itu Allah menyampaikan white paper-nya. Ada namanya white paper. Ya. Apa namanya itu kertas putihnya. Kertas putih itu menjelaskan dari mana, apa, dan kemana ini arahnya proyek. Nah, itu namanya white paper. Jadi di situ dibicarakan semua di dalamnya. Seluk-beluknya ada di sana. Nah, jadi Allah menyampaikan white paper-nya itu. Setelah menyampaikan white paper-nya, lalu kemudian Allah suruh malaikat semuanya sujud kepada dan sujud semuanya kecuali iblis. Nah, maka Allah mengatakan syaitan itu adalah tentara iblis. Maka wala yasuddannakumus syaitan. Janganlah kalian ingin dipalingkan oleh syaitan. Apa sebabnya? Innahu, sungguhnya syaitan itu, ini hu-nya ini adalah ini syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah lakum bagi kalian aduun mubin. Apa namanya? Musuh yang nyata. Ya, nyata. Nyata di panca indera, nyata di pikiran. Innahu lakum aduun mubin. Karena musuh itu nyata, syaitan itu nyata, masa ya Tuhan memberikan kepada kita bimbingan tidak nyata. Maka karena musuh kita nyata, maka Allah pun memberikan kepada kita kitab yang nyata. Wal kitabil mubin juga sama mubinnya. Ingat permulaan surat ini, surat Az-Zuhruf, setelah Hamim, wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata. Kenapa kitab harus nyata? Karena musuh juga nyata. Bayangkan kalau musuh nyata, tetapi strategi menghadapinya justru tidak nyata, tidak jelas. Ya, maka karena musuhnya nyata, strategi menghadapinya juga harus nyata, bahkan lebih nyata lagi. Maka dikatakanlah innahu, sungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian semuanya, kumnya bagi kita manusia, aduh, musuh mubin yang nyata. Lakum aduh mubin. Jadi musuh yang nyata. Untuk menghadapinya apa? Ya kitabun mubin. Jadi tidak bisa kita menghadapi ini kalau bukan dengan kitabun mubin. Makanya di surat sebelumnya, di surat 40 kita sudah bahas. Mereka berkata, jangan dengarkan Al-Quran ini. Kalau toh dibacakan Al-Quran, disimakkan, ditadaburi, bikin kekacauan, bikin kegaduhan agar orang tidak konsentrasi. Bikin kegiatan macam-macam sehingga orang menomor sekiankan tadabbur Al-Quran. Nah, sehingga apa? Kamu bisa mengalahkan mereka. Lalakum taglibun. Jadi Bapak sekarang dalam Al-Quran jelas sekali semuanya sebetulnya. Selama kita memahami secara sempurna. Nah, ini adalah ilustrasi kedatangan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Ilustrasi. Walamma ja'a Isa. Nah, tatkala Nabi Isa datang. Walamma ja'a Isa bil bayinat. Tatkala Isa datang dengan keterangan yang nyata.
Bapak Ibu sekalian, salah satu pertanyaan ialah, kalau ketika nanti Nabi Isa datang, bagaimana kita tahu kalau itu Nabi Isa? Kan banyak orang bisa mengaku-ngaku. Sampai sekarang kita lihat banyak orang mengaku-ngaku. Banyak orang mengaku Nabi Isa, banyak orang mengaku Imam Mahdi, itu sering. Tapi tujuannya adalah jelas menyimpangkan, mendeviasi manusia dari perjuangan suci, dari jalan kemanusiaan dan kebenaran. Maka bahkan terkadang diciptakan, dibuat-buat, dicari sosok tokoh yang mau mengaku sebagai Nabi Isa atau Imam Mahdi. Sehingga kemudian perjuangan diarahkan ke sana. Padahal sebetulnya hidden agendanya adalah kepentingan-kepentingan imperialistik misalnya, kepentingan-kepentingan syaitania. Maka walamma ja'a Isa bil bainat. Bagaimana caranya menandai kalau itu Isa datang? Nah, ini ada kata-kata bil bainat. Ya. Apa bil bainat? Tentu adalah pertama Injil. Dia tahu persis Injil. Tetapi itu kan ajaran. Yang nyata yang paling nampak. Nah, kata para ulama, satu-satunya nabi yang bisa menghidupkan orang mati cuma Nabi Isa. Ya. Maka kalau dia datang untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar Nabi Isa, maka dia akan mengulangi mukjizatnya, yaitu menghidupkan orang mati. Qala, dan dia berkata, Nabi Isa berkata, qad ji'tukum bil mati. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan datang. Ini kedatangan yang kedua kali setelah waktu zamannya awal kedatangan pertama. Nabi Isa berkata, qala, qad ji'tukum, aku sungguh datang kepada kalian bil hikmah, dengan kearifan. Jadi dia datang penuh dengan kearifan, bil hikmah. Dia datang, jangan kita bayangkan membalas dendam. Kan sering kita dengarkan balas dendam. Kok Nabi datang balas dendam? Nabi datang itu memandu manusia. Jadi kada ji'tukum. Ini kata-kata ji'tu dari kata ja'a ya ji'u, ji'tukum. Ya, ji'tukum. Ji'tukunna kalau perempuan. Ya. Jadi kada ji'tukum, aku datang kepada kalian manusia bil hikmah, dengan hikmah. Wali ubayyina, dan agar aku menjelaskan. Lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi. Menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian perselisihkan. Apa yang manusia perselisihkan? Nah, kita lihat. Dia datang untuk menjelaskan kebenaran Imam Mahdi yang diperselisihkan. Karena ini kata-kata wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifun, ini menyangkut kata-kata amma yatasa'alun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apakah itu an-nabaul azim? Berkenaan dengan kepemimpinan dari Nabi Ibrahim sampai zuriatnya, sampai Nabi Muhammad, sampai akhir zaman. Semuanya satu garis keturunan. Ya. Saya akan datang menjelaskan kepada kalian ba'dalati, sebagian dari apa yang manusia yang kalian perselisihkan padanya. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wati'un, ikutilah aku, kata Nabi Isa. Ya. Nabi Isa mengatakan bertakwalah kepada Allah. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wati'un, taatlah kepadaku. Jadi taatlah kepadaku, ketaatan kalian kepadaku akan menyebabkan kalian selamat. Karena yang namanya Dajjal, yang namanya syaitan tadi adalah menggunakan berbagai macam cara, dengan berbagai macam provokasi, dengan memperlihatkan berbagai macam kekayaan teknologi, kekayaan macam-macam. Mereka gunakan untuk membujuk manusia. Dan orang yang tidak ikut bisa dijatuhkan. Orang yang tidak ikut bisa dieksekusi, bisa dipersekusi, bisa kehilangan akses terhadap dunia ini. Ini lagi-lagi adalah ilustrasi. Ya. Jadi apa misi Nabi Isa untuk datang dua kali ini dibikin oleh orang? Kita sudah lihat tadi, misinya Nabi Isa datang kedua kalinya. Ya, dalam rangka tadi menjelaskan. Ya. Ingat, Nabi Isa itu dalam pandangan Islam tidak mati. Seperti mana juga Imam Mahdi tidak mati. Ya. Maka konsep Nabi Isa dan Imam Mahdi persis sama, tidak ada bedanya. Bedanya adalah Nabi Isa adalah keturunan suci terakhir dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Imam Mahdi adalah manusia suci terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Sampai kepada Nabi Muhammad kita. Inna Allah, kata Nabi Isa ini. Inna Allah. Jadi tadi bayinatnya banyak. Di antaranya masalah teologi dipertengkarkan juga. Diperselisihkan juga. Nabi Isa mengatakan, Inna Allah, sungguhnya Allah itu adalah dia merupakan Rabbku.
Dia adalah Rabbi wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak dikatakan sungguhnya dia Allah adalah Abi wa Abukum. Jadi bukan bapakku dan bapak kalian, tetapi Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi. Rabb itu Tuhan, bukan Abi, bukan bapakku. Karena diperselisihkan di kita, sebagian saudara kita menyebut dia Tuhan Allah itu adalah bapak, Tuhan bapak. Innallahu wa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu, maka sembahlah dia saja. Fa'buduhu, sembahlah dia. Siapa dianya? Ya Allah di sini. Fa'buduhu, sembahlah dia. Hada siratun mustaqim. Disebutkan lagi. Hada siratun mustaqim. Jadi dari 2 ayat itu sudah disebutkan lagi. Hada siratun mustaqim. Dan kita lihat inilah kerjanya iblis. Supaya orang tidak melewati hada siratun mustaqim. Ya. Jadi Nabi Isa datang menjelaskan berbagai macam hal. Termasuk kedatangan Imam Mahdi dari pihak Nabi Ibrahim melalui Ismail. Dan ini adalah sebuah konsep yang jelas. Maka kemudian ikutilah itu. Jangan sampai mengikuti yang lain. Caranya apa? Fattabi'uni, taatlah kepadaku. Dengan hanya menyembah Allah saja, maka hada siratun mustaqim. Inilah jalan lurus. Ini sama surat Al-Hijr tadi. Hada siratun mustaqim juga ini. Hada siratun alayya mustaqim. Ya. Jadi ketika iblis mengatakan, saya menggoda semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis, yang mukhlas, yang tersucikan, maka hada siratun alayya mustaqim. Berarti apa kira-kira maksudnya Nabi Isa di sini kalau bukan itu? Ya. Jadi innallahu wa Rabbi rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi inilah jalan yang lurus itu artinya apa? Termasuk mengikuti tadi al-mukhlasun. Ya, bukan al-mukhlasin tapi al-mukhlasun. Ya. Bukan mukhlisin tetapi mukhlasun. Jadi ini masih lagi-lagi ilustrasi-ilustrasi tentang kedatangan Imam Mahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Fakhtalafal azabu min bainihim. Tetapi ada beberapa golongan yang berselisih tentang mereka, di antara mereka. Fakhtalafal azabu min bainihim. Jadi antara mereka ada golongan-golongan yang kemudian berselisih. Apa kata Allah? Fawailun lilladzina zalamu min adabi yaumin alim. Maka kecelakaanlah lilladzina, bagi orang-orang yang zalamu. Apa itu zalamu? Menzalimi dirinya, menolak nurani dan akal pikiran, yaitu bahwa Tuhan itu tidak boleh punya apapun selain dirinya. Tidak mungkin punya teman, maksudnya tidak punya sahabat, ya, tidak punya juga mitra dalam pengertian setara dengan dirinya, tidak punya pasangan juga. Pokoknya dia adalah tunggal mutlak. Allah itu adalah tunggal mutlak. Maka mereka yang tidak menerima ketunggalan Tuhan menzalimi dirinya sendiri. Karena ketunggalan Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi bagian daripada fitrah manusia. Fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Celakaanlah pada saat itu bagi mereka melakukan kezaliman. Apa wailnya? Yaitu mendapatkan azab yang pedih di hari yang pedih. Jadi wailnya, kecelakaannya nanti adalah adzabi yaumin alim. Mendapatkan azab. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian. Mohon maaf. Yang dilawan Nabi Isa adalah zalamu. Apa itu zalamu? Zalamu lawannya adalah adil. Jadi fawailul lilladzina zalamu. Jadi yang mengisi dunia ini dengan kezaliman. Maka celakalah orang-orang yang mengisi dunia dengan kezaliman. Maka Nabi Isa dan Imam Mahdi datang mengisi dunia dengan keadilan. Ya, makanya jemaah sekalian, supaya kita berpegang teguh pada konsep yang benar ini, setiap Jumat itu biasanya khotib membaca ayat dalam surat An-Nahl yang mengatakan innallaha ya'muru bil adli. Jadi yang Allah perintahkan, yang Allah jadikan sebagai tujuan penciptaan alam semesta ini adalah berbuat adil. Ya, jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sebenarnya Allah merintahkan untuk berbuat adil. Jadi adil dulu baru ihsan.
Nah, adil itu lawannya zalim. Ya, seperti itu. Nanti dunia setelah itu kiamat. Kita ini ada ilustrasi bagaimana bumi nanti kalau pecah. Pada saat terjadi pecah seperti ini, bergoncang segoncang-goncangnya, sehingga manusia berkata, malaha. Kan dalam surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Di situ kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada saat itu bumi bergoncang segoncang-goncangnya. Wa qala al-insanu malaha. Manusia berkata, apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Kok bisa tiba-tiba terjadi goncangan? Goncangan karena bumi pecah. Pecahnya bisa dari dalam, bisa juga karena bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Hal yanzuruna illa sa'ata. Tiadalah yang manusia tunggu itu siapapun. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiadalah yang manusia tunggu itu kita semuanya. Baik yang menjadi rakyat ataupun yang menjadi pejabat, baik yang menjadi prajurit ataupun yang menjadi jenderal, yang menjadi siswa ataupun yang menjadi guru besar, yang menjadi petani ataupun yang menjadi orang kantoran, semuanya sama. Yaitu tidak ada yang kita tunggu kecuali as-sa'ah. Apa maksudnya as-sa'ah di sini? Momen. Ya. Momen kejadian datangnya tadi Nabi Isa yang menunjukkan dekatnya as-sa'ah hari kiamat. Jadi semua manusia, semuanya dalam kondisi menunggu. Bisa juga as-sa'ah diartikan dengan kematian. Semua kita ini adalah para penanti kematian. Kita semuanya adalah para penanti kematian. Rasa-rasanya setiap hari yang kita tunggu pagi, malam, pagi, malam. Rasa-rasanya setiap hari yang kita tunggu adalah kantoran, gajian. Rasa-rasanya yang kita tunggu setiap saat adalah masuk masa pensiun supaya bisa lebih banyak waktu untuk keluarga dan kegiatan lain. Rasa-rasanya yang kita tunggu setiap hari adalah wisuda kalau kita mahasiswa dan pelajar. Rasa-rasanya yang kita tunggu setiap hari adalah pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja. Tetapi jemaah sekalian, sesungguhnya hakikatnya yang kita tunggu adalah as-sa'ah. Antatiyahum untuk datang kepada manusia itu baktatan, ujuk-ujuk, mendadak, tak terduga, unpredictable, baktatan. Jadi antatiyahum baktatan, datang secara tak terduga, tiba-tiba. Wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar bahwa ternyata kematian sudah akan datang, kiamat sudah akan terjadi. Maka setelah nanti di sana terjadilah perdebatan antara manusia dengan manusia. Karena setiap kita ini sering dipengaruhi oleh pertemanan kita, persahabatan kita. Maka antara teman terjadilah perdebatan nanti di sana. Al-khila'u, al-akhila'u yaumaidin. Ya, maka pada saat itu al-akhila, ya, al-akhila ada sahabat-sahabat akrab. Jadi dalam bahasa Arab ini kata-kata sahabat itu banyak sekali. Ada qarin, ada ada qarib, ada shadiq. Ini juga adalah akhila dari kata khalil. Jadi akhila, sahabat-sahabat dekat. Yaumaizin, pada hari itu, ba'duhum li ba'dim, sebagian mereka terus sebagian lain menjadi adu, musuh. Jadi pada saat itu sahabat-sahabat dekat menjadi saling memusuhi. Kenapa? Dia lihat faktanya, ternyata apa yang kamu ajakkan saya ternyata salah. Kamu selama ini menyuruh saya mencaci maki si A si B, ternyata dia yang benar. Pantas orangnya selama ini tidak pernah marah kalau kita sebut dia tersesat macam-macam. Ya, kitalah yang suka mencak-mencak apabila mereka disebut-sebut. Jadi ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduh illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jemaah sekalian berbahagia. Jadi apa itu bertakwa? Nah, pertama untuk mencapai derajat takwa kan puasa, kita sudah terangkan berkali-kali apa itu makna puasa. Berkata tidak, mereject semua kepentingan-kepentingan subjektif dan emosional kita, kepentingan hawa nafsu kita. Kemudian orang bertakwa apa? Pedomannya hanya satu, Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang muttaqin itu punya pedoman Al-Quran. Jadi setiap saat pedomannya adalah Al-Quran, hudan lil muttaqin.
Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dua. Yang ketiga, orang muttaqin itu punya pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi orang bertakwa itu punya imam. Buktinya doanya wa ja'alna lil muttaqina imam. Jadi kalau kami bagian daripada orang bertakwa yang punya imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itulah sebabnya orang muttaqin itu dalam dirinya, dalam jiwanya ada furqan, pembeda mana hak dan batil, mana benar, mana salah, mana asli dan mana palsu. Ini adalah kemudian orang beriman masuk surga. Ya ibadi, dipanggillah hamba-hamba tadi yang ditakuti tadi iblis, ya. Dan orang-orang bersamanya. Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikum. Pada hari ini tidak ada ketakutan bagi kalian. La khaufun. Jadi orang-orang bertakwa itu tidak ada ketakutan bagi mereka. La khaufun alaikum, tidak ada ketakutan bagi kalian. Al-yaum wala antum tahzanu, dan kalian tidak mungkin bersedih hati. Tidak ada lagi alasan yang membuat kalian bersedih hati pada hari ini. Yaitu di hari apa? Pada saat kedatangan Nabi Isa Imam Mahdi sampai nanti kepada akhirat. Ya ibadi. Nah, ibad inilah yang dipanggil dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ternyata ini dipanggil ya ibadi la khaufun alaikum wa lahum la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Kemudian ini adalah gambaran surga. Kita masuk dalam surga nantinya berpasang-pasangan. Pasangan bisa berarti bahwa setiap perbuatan kita ada pasangan amalnya di sana, pasangan ganjarannya. Satu kata ada pasangan ganjarannya di sana, bahkan satu kata subhanallah ada pasangannya di sana. Bisa juga bermakna berpasang-pasangan, ketemu lagi dengan pasangan-pasangannya di sana yang sama-sama di dunia adalah orang yang bertakwa, sama-sama di dunia yang mengikuti imam dan nabi yang sama-sama mengakui tadi Nabi Isa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bi ayatina, kepada ayat kami. Apa di antara tanda kebesaran Allah? Yaitu tadi kedatangan Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi. Wa kanu, dan mereka itu berserah diri. Ya, bisa saja beriman tapi tidak berserah diri. Percaya. Banyak orang percaya tentang Imam Mahdi, tapi belum tentu berserah diri. Berserah diri untuk diatur, artinya berwilayah kepadanya. Jadi alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Allah berfirman kepadanya, udkhulul jannah. Kepada mereka ini Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian al-jannah, kepada surga. Siapa? Kalian, antum, kalian orang siapa? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Masuklah kalian ke dalam surga, antum wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Jadi di sini bukan istri-istri, ya ini pasangan-pasangan. Tentu pasangan-pasangan yang soleh. Berdasarkan ayat lain di surat Ar-Ra'd dikatakan, ya waman bersama dengan waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu surat Ar-Ra'd. Jadi waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi ada kata-kata sholah di sana. Jadi udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kalian bersama dengan pasangan-pasangan kalian. Makanya karena kita berharap semuanya masuk surga bersama pasangan kita, lahirlah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi syaratnya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Baru berlaku min azwajina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Saya kira Bapak Ibu sekalian ayat-ayat ini jelas semuanya ya. Jadi mudah-mudahan kita sekarang sudah semakin mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam, yang lebih jelas tentang apa itu Shiratal Mustaqim. Karena di dalam 10 ayat saja kita bahas dari ayat 61 sampai 70 ada 2 kali kata Shiratal Mustaqim. Banyak lagi dan jelas semua. Setiap Shiratal Mustaqim muncul bentuknya tunggal dan selalu berkaitan dengan manusia suci yang menjalankan, yang melewati jalan itu. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan di kolom chat dari Pak Andes dan Pak Muhammad Ismir. Silahkan Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dari Pak Andes Wardi. Ya, jadi dengan merenungkan ayat 61, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ya. Wah, Nabi Isa memang adalah manusia yang betul-betul istimewa. Analisis saya karena Nabi Isa mulai dari penciptaannya memang sudah terjadi intervensi langsung dari Allah. Jadi kita perlu sampaikan, ya ini pencerahannya. Jadi perlu kita sampaikan sebetulnya bukan saja Nabi Isa. Cuma memang Nabi Isa ini termasuk vulgar, maksudnya nyata sekali. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya ayah. Sama dengan Nabi Adam, bahkan Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tapi sebetulnya nabi-nabi yang lain kalau kita lihat, ya, seperti contohnya misalnya Nabi Ishak misalnya. Itu kan waktu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat itu dengan makanan karena Nabi Ibrahim tidak menyangka kalau itu malaikat karena berwujud manusia. Setelah dihidangkan kepadanya makanan, malaikat itu tidak menyentuhnya. Ya, tidak menyentuh makanan itu. Nabi Ibrahim heran. Karena Nabi Ibrahim ini terkenal dengan sifat kedermawanannya, dermawan, suka berderma dengan memberi makan kepada orang-orang. Dipanggil ke rumahnya, karena dengan dipanggil ke rumahnya makan, terjadi komunikasi, ya, terjadi dakwah namanya. Maka ketika ada orang datang ke rumahnya, pasti kasih makanan. Dan dia tidak berpikir lagi nih malaikat, karena semua orang diperlakukan seperti itu. Tapi kali ini agak berbeda. Setelah dia memotong seekor sapi, kemudian alijal, lalu kemudian disuguhkan kepada tamunya yang kurang lebih 4 orang itu, semuanya tidak menyentuh makanan itu. Nabi Ibrahim heran, kenapa kalian tidak menyentuhnya? Kata malaikat itu, jangan khawatir, kami ini malaikat utusan Allah kepada kamu untuk mengabarkan 2 hal. Apa itu kata Nabi Ibrahim? Yaitu istrimu Sarah akan punya anak. Nah, Sarah berkata, benar saya punya anak. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya ini sudah sangat tua, sudah renta, artinya tidak bisa punya anak lagi secara biologis. Ya, secara biologis saya tidak mungkin punya anak. Saya ini wanita sudah sangat tua. Kita tahu wanita jangankan tua umur 50 tahun saja kan sudah biasanya sudah tidak punya anak. Nah, di sini dikatakan saya sudah sangat tua, umurnya diperkirakan pada saat itu sudah 70-80 tahun. Bagaimana bisa saya punya anak? Begitu ya, suami saya sudah sangat syekhun kabir, sudah sangat tua juga, sepuh. Jadi baik suaminya sudah sangat sepuh, dirinya juga sudah sangat sepuh, lalu bagaimana kayak bisa punya anak? Tapi malaikat mengatakan, ya itulah kehendak Tuhan. Nah, jadi artinya apa? Terlahirnya Nabi Ishak pun juga adalah sebetulnya sesuatu yang istimewa. Cuma tadi kita katakan paling vulgar itu Nabi Isa. Kenapa? Karena benar-benar tidak punya ayah. Tidak pernah ada yang melihat Maryam itu berjalan bersama dengan laki-laki, tidak pernah. Karena Maryam itu hampir tidak pernah keluar. Maryam itu hanya mengurung diri di dalam mihrab untuk belajar dan beribadah, belajar, beribadah, belajar, beribadah. Nah, jadi itu apa namanya? Dan bukan hanya itu sebetulnya, alam semesta juga adalah luar biasa karena tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Ingat, dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin mengikuti hukum sebab akibat. Tidak mungkin mengikuti hukum alam. Karena bagaimana mungkin mengikuti hukum alam? Alam belum ada. Jadi dari tidak ada alam menjadi ada, itu tidak mungkin melewati hukum alam. Karena alamnya belum ada. Pertanyaannya, dari mana terjadi loncatan? Dari tidak ada menjadi ada. Intervensi, seperti dikatakan Pak Andis tadi. Jadi itu adalah benar-benar intervensi. Ya, jadi Nabi Isa, seperti mana juga tadi penciptaan alam semesta, adalah merupakan intervensi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar dia adalah keistimewaan. Berikutnya lagi dari Pak Muhammad Ismir Nur. Ustadz, apakah nantinya setelah kiamat, apakah Allah tidak mencipta lagi? Mohon pencerahannya. Ya, saya kira sih tergantung Tuhan ya. Karena dikatakan, yaf'alu ma yurid. Dalam doa kemarin itu dikatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendaki. Jadi fa'alun lima yurid. Dia akan berbuat seperti yang diinginkan. Fa'alun lima yurid. Jadi karena dia adalah Khalik, salah satu namanya Allah itu kan adalah Khalik, pencipta. Nah, harusnya masih mencipta kalau kita lihat.
kan bukan pencipta lagi namanya. Nah, dengan demikian kalau seandainya dia menciptakan lagi, toh tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Karena periode kita sudah selesai. Misalnya kita ini satu periode kemanusiaan, alam semesta hancur, kiamat, kita sudah pindah ke alam berikutnya, ditentukan kita surga nerakanya, ya sudah selesai periode kita. Tentang Tuhan menciptakan lagi, tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Seperti itu. Jadi bahwa apakah Tuhan nanti akan mencipta lagi? Ya, bisa ya, bisa tidak, tergantung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan penciptaan, terciptalah. Kalau dia menginginkan tidak ada ciptaan, ya tentu tidak ada ciptaan. Kenapa? Kalau harus tercipta, berarti Tuhan terpaksa. Misalnya, karena Tuhan harus menciptakan, tidak boleh tidak, supaya dia menjadi pencipta, ya berarti dia terpaksa menciptakan. Kalau ini kan, ilmunya mengatakan fa'alun lima yurid. Selalu kata-kata yurid, kalau dia inginkan. Ya, innama amru iza arada. Kalau dia menghendaki. Innama amru, sungguhnya amarnya Allah kalau dia menghendaki. Jadi iza arada. Iza itu syaratnya. Apabila dia menghendaki. Kalau Allah menghendaki gampang. Cukup berkata kun fayakun. Seperti itu. Ada lagi, dokter? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad ajil faris. Ustaz, perbetulkan saya dalam perkataan qiyam atau kiamat tadi adalah tentang datang Imam Mahdi alaihissalam dengan Nabi Isa bergabung untuk tegakkan, kiamkan keadilan Allah yang selama ini penuh dengan kezaliman di muka bumi. Sedangkan kita juga belajar dari sisi yang lain, setiap yang hidup pasti mati. Maka setelah selesai tugasan-tugasan agung tadi, maka kedua hamba Allah yang mukhlas tadi perlu melalui mati juga. Lalu tanpa ada wali kutub di muka bumi ini, itulah saat kehancuran sebenarnya bumi ini yang selama ini kita tafsirkan sebagai kiamat, bukan kiam. Afwan nafasab di pencerahan barakallah. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira benar. Jadi yang pertama adalah kiam dulu, berdirinya dulu keadilan oleh para kalau kedua manusia suci tersebut. Ya, makanya kan mereka juga disebut dengan Al-Qayyim. Al-Qayyim itu artinya penegak kebenaran dan keadilan. Jadi Al-Muntazar, Al-Qayyim yang datang akan menegakkan keadilan. Nah, karena kita sampaikan juga seperti dikatanya tadi Pak Nur, bahwa alam semesta ini kan tercipta karena manusia suci. Pada saat Allah akan menciptakan alam semesta, maka yang terpikirkan oleh Tuhan adalah manusia suci. Sehingga kata-katanya muncul, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dikau Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta. Ya. Laulaka, kalau bukan karena dikau, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi artinya alam semesta itu bergantung kepada manusia suci. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana nanti kalau Nabi Isa dan Imam Mahdi datang? Dan begitu dia datang, dia kembali lagi mengikuti hukum alam seperti kita. Persis seperti Ashabul Kahfi. Begitu Ashabul Kahfi keluar dari gua, maka dia terikat kembali dengan hukum alam. Apa arti terikat hukum alam? Jadi lapar lagi, jadi haus lagi, jadi tua lagi, jadi mati lagi, begitu. Namanya hukum alam. Karena namanya manusia di muka bumi dalam hukum alam, pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut, itu sudah menjadi ketetapan Allah juga. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, karena setiap yang bernyawa pasti mati, bagaimana nanti dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa? Kan dia juga adalah nafs, masuk kategori kullu nafsin. Jawabannya juga mereka akan mati. Mengikuti hukum ini. Nah, pada saat keduanya meninggal dia, apa yang terjadi? Kita sampaikan tadi bahwa yang menyangga kehidupan dunia ini adalah manusia suci. Dan kalau tidak ada, kalau setelah keduanya meninggal kan tidak ada lagi setelahnya, habis. Maka kematian keduanya sekaligus adalah berbunyinya lonceng kiamat. Ditiupkannya sangkakala. Wa nufikha fis suri. Maka pada saat itu as-sur, trompet kehancuran alam semesta pun ditiup. Seperti itu. Jadi benar dengan meninggalnya keduanya berarti hancur jugalah alam semesta. Dan saya kira inilah konsep yang paling masuk akal, yang paling rasional. Selain daripada konsep ini, pasti berbentuk
asumsi-asumsi yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Tapi kita sampaikan tadinya secara fisika, secara astrofisika sudah diakui bahwa ada namanya Big Crunch, yaitu kehancuran besar. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah hari Senin, masih banyak yang kerja. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Teririn doa, semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz.